Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Syariah Saham. Udah lama banget ya teman-teman, kita nggak upload video. Mohon maaf karena banyak kesibukan. Untuk sementara bisa follow di YouTube-nya channelnya Mang Amsi. Oke? Ya, kok tiba-tiba kenapa nih Syariah Saham upload lagi nih? Nah, kebetulan kemarin banyak pertanyaan yang masuk ke kami tentang waran. Nah, hari ini kita akan bahas tentang waran ya. Luar biasa nih ya teman-teman isunya. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel kita. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi untuk segala investasi yang ada, terutama di saham syariah ya. Oke, teman-teman, untuk website kita bisa buka di syariahsaham.id. Ini kebetulan sudah kita update. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada profil emiten. Untuk beberapa profil emiten kita sudah buat. Nah, nanti mungkin berlanjut dengan yang lain. Untuk update berkala indeks syariah, teman-teman bisa cek di sini. Ini juga akan kita update nantinya. Nah, ini teman-teman tinggal cek sahamnya apa, atau kalau mau simple teman-teman bisa langsung klik yang cek saham syariah, masukkan kode seperti biasa. Contohnya ada yang hijau itu syariah, kalau yang merah itu adalah tidak masuk daftar efek syariah gitu ya. Jadi seperti friend, terus kemudian masih ini tidak masuk ya teman-teman. Jadi kalau yang tanya kenapa alasannya, ya kembali lagi ke fatwa DSN MUI nomor 80. Oke. Nah, teman-teman, kita juga telah meluncurkan satu fitur baru. Di sini ada namanya realita. Teman-teman bisa cek secara berkala untuk laporan keuangan, dan ini free ya. Jadi meskipun di sini ada basic, personal, expert, teman-teman bisa berlangganan yang free saja. Kalau untuk yang pemula-pemula bisa free. Nah, terus kalau yang expert ini biasanya kita pakai untuk yang memang butuh laporan keuangan 5 tahun ke belakang ya. Jadi bisa langsung teman-teman cek. Oke, langsung daftar saja bisa. Nah, oke, kita akan bahas tentang waran. Nah, kenapa sih tiba-tiba saya bahas waran? Nah, kalau boleh tahu, teman-teman kemarin ada yang tanya japri ke saya, Kang, saham TRUE strip W itu bagus nggak sih? Murah nggak sih? Gitu. Waduh, saya jadi bertanya-tanya nih. Kebetulan sesi 2 saya lumayan melihat saham itu. Kalau sesi 1 saya nggak ngecek kemarin hari Jumat. Baru sesi 2 saya ikut mantau. Nah, oke, kita lihat ya. Saya coba aplikasi. Ini mumpung masih Minggu, di hari Minggu masih bisa ngebuka historinya Mirai. Ini saya pakai Mirai ya teman-teman untuk ngecek. Nah, luar biasa ya teman-teman, minusnya 91,97%. Ini sangat-sangat besar minusnya. Buat teman-teman yang punya modal 10 juta, mungkin sekarang modalnya tinggal 1 juta. Nah, itu wah, kehilangan 9 juta dalam sehari gitu kan. Kok bisa gitu kan? Ini yang salah sahamnya, yang salah posisinya, atau yang salah mekanismenya. Nanti kita bahas satu-satu, oke? Nah, terima kasih yang masih nonton video ini. Nah, pertama kita coba dulu selidiki ada apa nih True Way ya kan. Kita cek saham induknya dulu. Ini saham syariah ya. Jadi kalau saham syariah warannya itu masih masuk syariah. Nah, sebelum ke arah saham kita akan coba dulu cek di fatwa DSN nomor 66. Nah, di sini fatwa tentang waran syariah. Nah, nanti teman-teman bisa baca dari atas sampai bawah. Nah, saya cuma baca kesimpulannya aja. Memutuskan. Nah, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Jelas. Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi, prinsip syariah, poin 3, itu yang didasarkan ajaran Islam dan dilakukan oleh DSN MUI penetapannya.
Kemudian waran berdasarkan prinsip syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam DES untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut. Jadi, waran itu turunan dari saham. Ingat dulu ya, waran itu turunan dari saham. Harga pelaksanaan waran syariah adalah harga yang telah ditetapkan oleh emiten yang diterbitkan selama periode. Nah, ketentuan hukum. Perusahaan boleh menerbitkan waran syariah, itu boleh ya. Nomor 2, pemegang waran syariah boleh mengalihkan waran syariah yang dimilikinya kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan. Ini artinya waran boleh ditradingkan. Ingat, waran boleh dijual beli. Nah, tapi nanti ada catatan khususnya, paling penting. Nah, jadi di sini fatwa tidak menjelaskan secara gamblang bahwa boleh jual beli enggak ya, tapi boleh mengalihkan waran syariah ke pihak lain dengan memperoleh imbalan. Artinya boleh menjual kepada pihak lain dengan harga lebih mahal nih. Tapi tidak menjelaskan secara rinci bahwa waran boleh dijual ataupun dibeli. Ingat ini dulu, oke? Pemegang waran syariah hanya boleh melaksanakan exercise haknya dengan ketentuan saham hasil pelaksanaan tersebut dapat dikategori efek syariah. Artinya, teman-teman boleh menukar waran itu jika induknya syariah atau saham induknya terdaftar dalam daftar efek syariah. Itu ya. Terus lanjut, poin 4. Harga pelaksanaan yang ditawarkan waran syariah berdasarkan prinsip Watt yang dinyatakan mengikat bagi emiten. Nah, nih. Jadi, poin 5 juga ya. Mencerminkan nilai valuasi harus, itu wajib. Nah, yang terakhir adalah pelaksanaan transaksi waran syariah harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi. Nah, ini ingat-ingat nih poin 6 nih. Nanti akan kita bahas di sahamnya. Nah, penutupnya adalah seperti yang sudah tertulis, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, saya cuma mau memberi highlight di poin di pasal kedua ya. Ini apa sih? Ya, memutuskan kedua ketentuan hukum. Jadi, yang pertama, waran boleh dialihkan ke pihak lain. Dialihkan, jadi artinya dijual. Nah, tidak ada kata-kata beli ya. Waran boleh dibeli, tidak ada. Jadi waran hanya boleh dijual kalau menurut tafsiran dari fatwa ini ya. Nanti mungkin boleh dikoreksi kalau saya salah. Jadi pertama, waran itu diberikan, bukan dibeli. Jadi teman-teman yang beli saham ABCD itu akan otomatis dapat ketika jadwalnya pembagian waran ini. Jadi kalau misalkan teman-teman beli satu saham, biasanya dapat 2 waran, biasanya seperti itu ya. Setiap kepemilikan 2 waran akan diberikan satu saham, satu waran. Nah, waran nanti itu bisa ditebus dengan harga saham yang sudah ditetapkan. Misalkan teman-teman dapat gratis 10 waran, satu warannya di harganya 100, berarti teman-teman nanti harus nebusnya seharga 10 waran itu ya, gitu, dengan harga 100. Oke. Nah, ini ya, poin 2 yang akan jadi kita catatan adalah pemegang waran syariah cuma boleh mengalihkan waran syariah kepada pihak lain. Artinya, ketika teman-teman nggak mau menebus, teman-teman boleh menjualnya. Nah, ini boleh di pasar sekunder ada ya. Nanti kodenya kita kasih tahu. Nah, yang terakhir yang mau saya garis bawahi adalah transaksinya harus penuh kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi. Oke. Ingat ya, itu teman-teman. Jadi pertama, waran itu dikasih, bukan dibeli. Jadi kalau teman-teman beli saham induk, pas lagi ada program bonus waran, ya warannya otomatis akan masuk. Itu. Terus kemudian yang kedua tadi adalah
kita boleh mengalihkan waran ke pihak lain. Artinya kita boleh menjual. Itu ya. Boleh menjual, tapi tidak ada kata-kata beli. Oke. Nah, yang terakhir adalah tindakan proses tadi harus prinsip kehati-hatian, tidak boleh manipulasi dan tidak boleh spekulasi. Itu. Oke, kita kembali ke saham true. Ada apa sih saham true? Nah, ini saham true nggak ada apa-apa ya. Dari sisi volume juga berapa kali sempat arah, terus kemudian ARB juga berhari-hari, arah berhari-hari, ARB berhari-hari, volumenya juga kecil. Ingat, volume terbesarnya cuma 259.000, anggap saja begitu dulu, karena historinya cuma sampai tanggal 10 Juni. Nah, berarti volume tertingginya cuma 260.000 lot per hari, di satu hari. Nah, kalau dianggap rata-rata mah ini nggak liquid banget ya, cuma 30.000 ya liquid sih, tapi nggak, harusnya ada sesuatu yang aneh nanti yang kita bahas. Terus kemudian kita kembali, di sini juga tidak ada berita ada waran. Saya nggak tahu, saya nggak mantengin saham ini karena nggak masuk ke saham watchlist saya. Dilihat dari bid offer juga teman-teman bisa lihat, dari trade booknya juga teman-teman juga bisa lihat bahwa saham ini not liquid, sangat-sangat bahaya untuk teman-teman trading ataupun investasi ya. Saya nggak tahu kalau investasi di sini. Oke, 0 ya, lagi maintenance kayaknya, datanya 0, info IPO-nya 100. Nah, oke, kembali ke saham Truway. Ada apa dengan saham Truway? Ada apa dengan saham Truway? Ini ditanya lagi, ada apa nih dengan saham Truway? Nah, kita lihat di sini volumenya luar biasa ya. Jadi Truway ini sempat menyentuh harga tertinggi ya, sehari naik 1330%, dari 44 ke 134. Wih, luar biasa bener, asli ini. Ini kalau teman-teman punya duit 1 juta itu bisa naik 10 kali lipat ya, berarti ya 13 kali lipat, jadi 13 juta. Itu menggiurkan kan? Menggiurkan. Memang kalau saham-saham waran ini menggiurkan, begitu juga dengan risikonya. Nah, kita lihat chart dulu. Chart kita jauh ke belakang. Saya ganti ke daily. Daily-nya mana nih? Monthly. Oke, ternyata saham warannya baru berumur dari tanggal 10 Juni ya. Jadi nggak ada lain ya. Kita cek ini sahamnya terendah 44, 133 ya, ini. Dan terakhir low-nya ada di 9. Ya kan? 9 atau 10 ini. Low-nya harusnya 10. Sebentar. Saya cek. Oh ya, low-nya 10. High-nya 248, open-nya di 180. Oke. Yang bikin saya tertarik adalah membahas ini, volumenya yang seharga 23 juta. 23 juta lot. Luar biasa teman-teman. Ini dari yang volumenya cuma 100.000, 100.000, 100.000, sekarang tiba-tiba menjadi 23 juta lot. Nggak tanggung-tanggung. Padahal historinya, saham ini pernah turun sampai 34% sehari. 16%, 28%, 35%, dan seterusnya. Naiknya juga bisa 100%, dan 53%, 24%. Begitulah waran. Kenapa kok Kang waran nggak ada batasannya? Memang waran itu tidak dibatasi untuk naik turunnya. Kalau saham ada batas atas, ada batas bawah. Kalau di waran itu nggak ada. Jadi bisa aja sahamnya tiba-tiba warannya nilainya 1, nggak laku. Contohnya ada. Coba saya cek dulu. Ini cuma contoh ya. Oh, ini yang W. Oh, W nih masih ada nih. Nah, ini ada nih satu biji nih. Ini sahamnya nggak syariah ya. Ini cuma contoh aja. Nih, ada nih 1 sampai harganya 1. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman beli harganya 100, tiba-tiba 1, kerugiannya udah berapa persen. Nah,
Jadi kalau bisa pahami dulu resikonya sebelum masuk ke satu instrumen. Apalagi ini waran. Jadi waran ini memang volatilitasnya tinggi. Cuma masalahnya, yang jadi masalah adalah bagaimana bisa terjadi 23 juta lot. Ya. Jadi kenapa bisa tiba-tiba 23 juta lot? Artinya kemarin ini sahamnya ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Siapakah gitu kan? Kita lihat juga di sini sampai ngebit sampai 1 juta, 1 juta, 2 juta, 2 juta. Ini bid asli atau bid palsu? Kalau kemarin pas saya mantau itu memang rata-rata bidnya naik turun ya, lepas pasang, lepas pasang, lepas pasang. Teman-teman coba bisa ngeliat ketika mantau saham ini. Dan kalau dicek secara grafik menitnya, oke. Nah, waran ini dari opennya kan di sini ya. Nah, dari open sampai sempat nyentuh 248, harga tertinggi tiba-tiba loss sampai 15. Ini kalau ada yang beli di 248, nangis kalau nggak di cut loss segera. Nah, terus kenapa Kang bisa begini? Ya itu tadi, kembali kepada fatwa lagi. Kira-kira tujuan teman-teman beli waran ini apa? Untuk apa gitu? Karena selama ini memang trading di waran itu sebetulnya tidak disarankan karena penuh spekulasi. Ini dulu ya, spekulasi dulu. Kalau manipulasi kita ngomongin hal lain lah. Manipulasi itu ada segelintir orang ataupun segelintir sesuatu hal gitu kan yang mencoba untuk membuat seolah-olah saham itu rame gitu. Jadi prinsipnya mirip sama kayak daun gelombang cinta, batu aki gitu kan. Nah dulu namanya batu akinya apa yang warna biru itu yang paling laris kan. Jadi meskipun ada batu aki banyak, kenapa cuma batu aki itu yang paling laris gitu. Jadi yang warna biru itu, saya lupa namanya waktu itu, kenapa itu yang paling laris dan kalaupun dijual harganya paling mahal. Nah, ini mirip-mirip seperti itu kalau manipulasi ya. Nah saya nggak tahu apakah di sini kemarin terjadi manipulasi atau enggak karena sebenarnya saya nggak pernah mantengin saham ini, cuma tiba-tiba sesi 2 saya tertarik untuk mantengin karena selalu keluar di running trade ya. Kalau dilihat, nah hampir nggak ada volume, naik pun nggak ada volume. Jadi ini ada orang yang tiba-tiba main asal beli aja mungkin ke kanan, gitu sampai ke atas, terus kemudian dia jual lagi. Nah saya bisa melihatnya dari sini ya, dari sini 170, 197, nih YP, saya nggak tahu YP ini siapa. Yang pasti ketika ada orang yang melakukan transaksi satu lot ini, dia sudah terbiasa melakukan itu gitu aja. Jadi dia memang sengaja untuk membeli sahamnya itu satu lot. Nah, biasanya ini bukan ngenter satu lot dibeli, tapi ini biasanya pakai fitur. Nah, kalau di YP itu ada namanya bucket ya. Order di mana ya? Special order. Sebentar. Nih. Order metric. Ini teman-teman tinggal set aja nih. True semua gitu kan. True semua gitu. Oke. True semua. Nah, kira-kira gimana tuh? Tinggal pencet ya send. Nah, sebenarnya udah di setting ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini terus kemudian tiba-tiba dari harga 248 mana? 248. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih. Sekali guyur dari 248. Nih ya, dari 248 tiba-tiba turun, diguyur sama YP. Nih, 1. Nih YP, 2. YP lagi, ada yang banting, PD. Terus kemudian ada IP. IP ini saya belum cek nih sekuritasnya apa nih. Dibanting sama IP atau ini biasa ini. Kita cek SQ terus sampai dibanting terus sama YP. Teman-teman bisa lihat dari sini ya. Kalau ininya sama, ini berarti satu kali order nih. Di kanan satu kali order ngebuang kiri. Nah,
Kita jadi belajar baca transaksi ya. Nah, mumpung kode broker belum ditutup gitu. Nah, ini teman-teman dari sini nih 4543 ini terus dibuang kiri, terus ada yang ngebit dibuang lagi, tiba-tiba dinaikin lagi, dihajar lagi. Berapa apa nih? Berarti 101 langsung naik, dihajar lagi turun. Nah, nih prosesnya. Nah, sampai tiba-tiba harganya adalah di jam setengah 12 ya kalau nggak salah. Nah, di setengah 12 itu tiba-tiba harganya 15. Harganya 10. Nah, kita lihat dari chart aja biar enak karena dari situ agak lama. Nah, nih sampai harga 11.23 itu 10 poinnya. Terus habis itu baru tektok ria di antara 14 sampai 17. Nah, ya satu papan kalau misalkan hajarnya langsung 20 juta itu satu papannya untungnya memang 200 satu papan 20 juta ya. Satu berapa persen tuh? Hampir hampir 10 lah. Hampir 2 jutaan lah sekali mungkin cuan ya. Kalau satu lotnya kalau kita beli satu lot untungnya 100. Kalau beli 10 1000, beli 100, 10.000 beli 1000, 100.000. Kalau beli 20.000 lot berarti ya hitung sendiri. Itu ya. Jadi prinsipnya ini waran ini luar biasa, memang teman-teman harus hati-hati. Ya kalaupun nggak kepaksa, saya juga bingung sih kenapa sih mereka mau trading waran gitu. Udah jelas di fatwa tadi, waran itu adalah hak yang kita terima, bukan yang kita mau beli. Nah, beda dengan saham. Karena apa? Nah, kita lihat di sini. Saya coba buka hukumonline.com referensinya. Nah, ini ya. Oke, mana tadi? Di sini ada bacaan, namun Dewan Syariah Nasional masih mempersoalkan waran dan option. Salah satu produk yang dijual belikan di pasar. Pasalnya, waran merupakan efek yang secara fisik belum ada, tetapi sudah bisa diperjualbelikan sebagai turunan langsung dari saham. Jadi, waran itu belum berbentuk saham. Baru berbentuk saham ketika teman-teman tebus. Nah, jadi kalau dalam Islam, kalau misalkan transaksi nggak ada barangnya, itu apa sih namanya? Nah, silahkan ditafsirkan sendiri. Nah, itu ya. Jadi kenapa mungkin dari saya pribadi juga saya nggak pernah trading waran. Saya juga nggak pernah nyentuh-nyentuh waran. Kalaupun ada, biasanya kalau nggak dijual ya saya tebus. Kalau misalkan menarik, bisa saya tebus. Kalau nggak, jual dua-duanya sama induknya barengan biasanya. Saya lebih baik cari aman. Nah, balik lagi ke True tadi. Nah, dengan 23 juta lot, di sini transaksi terbesar adalah terjadi di 20, 16, 15, 14. Nah, teman-teman bisa lihat broksumnya paling gede adalah YP. 10 juta lot beli, dia 14 juta lot jual. Oke, berarti dia sebenarnya mungkin udah punya barang tapi nggak tahu saya kelebihan 3 juta lot ini dari mana. Kalau ngeliat dari status ini sih mungkin ya 3 juta lotnya mungkin selisih dari mana saya juga nggak tahu ya. Atau bisa jadi 3 juta lotnya selisih ini kan kakak, atau mungkin orang yang sama, atau mungkin beberapa oknum, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti di sini YP-nya net sell 3 juta lot, kemudian kakaknya net buy berapa ini? 700 ribuan lot, PD-nya net sell 700 ribu. Nah, CC-nya ini net buy 1 juta sekitaran. Nah, SQ-nya juga. Nah, ini saya nggak ngerti sih apakah ada sesuatu hal yang sampai bikin orang tertarik untuk transaksi segede itu dengan volume 23 juta lot. Nilainya cuma 47 miliar, teman-teman, kecil. Nah, cuma efeknya berdampak besar ya, sampai 91,7. Saya mungkin baca di beberapa statusnya teman-teman kayaknya
banyak yang beli juga dan minusnya di atas 80% semua. Dan saya turut prihatin, mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, waran tidak ada batas atas, tidak ada batas bawah. Uang teman-teman bisa hilang dalam waktu sekejap, mau sedetik, mau misalkan semenit, sehari, dan lain-lain. Nah, kembali ke prinsip tadi, saya cuma sampaikan bahwa dalam fatwa ini adalah tadi ya, transaksinya harus dilakukan kehati-hatian, tidak boleh spekulasi dan manipulasi. Tapi kalau lebih banyak mudaratnya daripada manfaat, lebih baik ya jauh-jauh aja dari produk yang satu ini. Lebih baik tidak disentuh sama sekali. Apapun itu, apapun menariknya itu. Ya kalau mungkin teman-teman memang nggak pernah mikirin, ya udah yang penting cuan ya, monggo aja silahkan. Itu kembali ke teman-teman. Jadi sekali lagi, oh ya saya lupa tadi di awal ya, disclaimer, mohon maaf. Jadi disclaimer bahwa saham-saham yang disebut ini untuk ajakan jual atau beli enggak. Ini hanya untuk edukasi saja bahwa produk waran itu untuk turunannya, untuk turunan saham yang pertama, waran belum berbentuk saham. Jadi jangan menganggap teman-teman beli waran dapat saham enggak. Itu harus ditebus. Jadi sebenarnya itu cuma teman-teman mau beli berapa sih gitu warannya. Dan hati-hati, tidak ada batas bawahnya 1. Kalaupun udah 1 berhenti ya selesai. Nah itu, jadi kalaupun nanti teman-teman tetap maksa, itu udah resiko ditanggung sendiri-sendiri. Yang pasti untuk teman-teman di syariah saham mungkin bisa berpikir berkali-kali sebelum trading di sini. Ini saham memang murah, modalnya kecil, tapi ini tidak sesuai prinsip syariah, ya kan? Transaksinya terlalu spekulasi. Kalau menurut saya pribadi terlalu spekulasi. Nggak ada yang dicari kok, nggak ada yang bisa kita analisa. Fundamentalnya kan di induk. Nah, warannya ini naik berdasar apa? Ini betul-betul orang yang cuma spekulasi bahwa dia beli murah, dia maunya jual mahal, dia mau beli murah jual mahal. Ini juga orang modal 200 juta, 300 juta bisa kok sampai menggerakkan ini saham. Karena ini satu papannya berapa nih, itu cuma 70. Taruhlah kita beli sahamnya 10, 1 juta, ini cuma paling butuh kali 1000. Oh ini kan ini ya, jadi kalau 100 lah, 100 kali 1000, 115 juta, cuma 115 juta modalnya untuk hajar satu papan, 2 papan ya, nggak lebih dari 500 juta lah. Jadi kalau ada seseorang ataupun orang yang banyak duit terus pengen ngerakin ini ya, mereka bisa-bisa aja gitu. Jadi waran itu penuh spekulasi kalau menurut saya pribadi. Jadi harus berhati-hati. Lebih baik kalau teman-teman punya waran, dijual aja sekali sudah atau ditebus gitu ya. Sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 66. Nanti teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa menganalisa lagi. Oke. Jadi mungkin dari saya untuk waran ini, hati-hati, jangan sampai tergiur dengan keuntungan yang nanti naik jadi 100 lagi. Ada yang sampai nanya, Kang, itu naik lagi nggak ke 100? Ya, saya nggak tahu ini seperti apa gitu. Karena pun induknya, saham induknya terus juga nggak kemana-mana gitu kan. Malah justru ARB berhari-hari gitu. Jadi sangat berhati-hati teman-teman. Biasanya saham yang normal itu biasanya warannya mengikuti dari saham induknya naik, sahamnya naik, tapi nggak terlalu yang ekstrim banget ya. Jadi paling naikin cuma standar 10%, 6% kayak gitu. Jadi bukan hal yang tiba-tiba jeglek kayak gini nih. Ini kalau sampai 97% sih mungkin harus dicek ya, banyak retail yang nyangkut nggak di harga tinggi itu. Jangan sampai keluar dari sini stigma pasar modal adalah tempat untuk berjudi gitu. Itu aja. Itu. Nah, itu saja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah atau ada menyinggung beberapa pihak. Nah, ini hanya murni edukasi dan mungkin teman-teman yang belum teredukasi bisa memahami segala resiko yang terjadi ketika teman-teman trading di saham. Nah, kalau dari saya pribadi, saya nggak akan pernah nyentuh waran, saya hanya akan jual ataupun saya akan tebus saja. Oke, ya jangan lupa selalu follow Instagram kita untuk mengetahui informasi terbaru, website kita juga, dan semoga kita bisa
makin berkah dalam berinvestasi. Itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.